Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak selamat pagi. Kita di kelas geografi kembali. Materi kita sudah sampai di fauna dunia ya anak-anak ya. Pekan lalu kita sudah buat sejenis kayak ensiklopedia kecil-kecilan di upload di IG kalian masing-masing ya. Semoga bermanfaat informasinya mengenai fauna-fauna yang ada di seluruh dunia ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita aktivitasnya adalah akan membuat peta persebaran fauna dunianya. Jadi tadi sebelumnya Ibu di grup PA sudah ada pengantar bahwasanya pembagian wilayah fauna dunia itu terbagi dalam 6 zona ya. Ada neartik, neotropikal, paleartik, Etiopian, oriental, dan australis ya anak-anak ya. Nah, jadi pada kali ini kita akan mencari gambar hewannya dari masing-masing zona wilayah tersebut. Kurang lebih nanti kamu silakan cari 5-6 gambar hewan saja anak-anak ya, karena keterbatasan ruang juga, dan kita biar lebih enak ketika melihat persebaran mapnya gitu ya. Sebenarnya setiap wilayah itu banyak contoh hewannya anak-anak. Nanti kamu juga sambil berliterasi mandiri ya dari buku paket geografinya di rumah. Nah, tapi nanti yang untuk ditampilkan di map perwakilan dari masing-masing wilayahnya 5-6 hewan saja contohnya ya. Nah, baik, masih seperti sama dengan pembuatan peta persebaran bioma yang beberapa pekan lalu ya kita sudah buat, masih menggunakan Scrabble map. Lalu kita pilih terrain, sama di customnya juga roadnya dihilangkan, political, POI, transit, di geometrinya juga kita unchecklist, sama waternya ya di label kita hilangkan. Jadi biar seperti buta ya anak-anak ya. Oke, jadi kondisi petanya kamu bikin sama seperti peta biomas seluruh dunia anak-anaknya, terlihat beberapa benuanya. Nah, langkah pertama kita akan membagi wilayah faunanya itu menggunakan tool yang seperti pensil ini anak-anak. Jadi kita akan menggambar batas dari wilayah zona faunanya. Oke, kita klik. Ya, muncul seperti pensil ya. Nah, selanjutnya itu kita coba dari Australia dulu. Dari tadi Ibu sudah contohkan di grup WA ya, ada batas dari wilayahnya di bagian mana saja. Kamu tinggal mengikuti dari Australia dulu, misalkan kurang lebih kita gambarnya seperti ini. Nanti kamu gambarnya yang rapi anak-anak ya. Ini Ibu kan mencontohkan. Ini wilayah Australis. Misalkan wilayah Australis garisnya adalah biru. Kamu mau ganti dengan warna yang lain misalkan. Ganti merah mungkin. Misalkan di sini. Kita ke oriental anak-anak ya, oriental. Kurang lebih seperti ini ya. Lalu ke Ethiopian ya. Ethiopian itu sampai di dekat dengan gurun Sahara sini anak-anak. Maaf Ibu ganti warnanya dulu ya. Bentar. Kalau mau hapus tinggal pakai tool yang delete tool ini anak-anak ya. Ya Ethiopian misalnya kita mau pakai warna ungu misalkan.
Lanjutnya lagi wilayah Amerika ya. Amerika apa hijau mungkin bisa. Wilayah Amerika dari Teluk Meksiko ya anak-anak. Dari sini. Nah, yang utara misalkan kita kasih warnanya ini bisa. Ini batasnya dari Greenland di sini. Oke, sudah, ini tinggal batas yang palearktiknya. Sudah terbagi menjadi 6 zona wilayah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita akan berikan label nama dari masing-masing wilayahnya. Tadi pokoknya kamu udah tinggal ngikutin dari yang Ibu share di grup WA, nama-namanya itu kita coba pakai yang label tool ya anak-anak ya. Label tool, teks, nah, kita klik di sini, kita tuliskan. Kalau wilayah bagian Amerika Utara, itu nama wilayah faunanya adalah Nearctic. Oke. Misalkan kamu bosan warna putih, mau ganti backgroundnya jadi warna hijau misalkan, bisa. Garisnya misalkan kamu ganti jadi warna biru, bisa kayak gini ya anak-anak ya. Tinggal klik save, lalu klik edit tool, kamu tinggal pindahin mau di mana posisinya, misalkan di tengah-tengah seperti ini. Begitu kita coba di wilayah berikutnya, Amerika Selatan. Kita klik wilayah Amerika Selatan, nama zona wilayahnya adalah neotropical. Misalkan sama, kamu mau kasih warna hijau juga, lalu garisnya kamu kasih warna biru misalkan. Bisa juga, lalu klik set. Jangan lupa edit tool untuk mengatur posisinya di mana. Sini neotropical. Lalu selanjutnya ada palearktik. Palearktik di sini ya. Palearktik itu wilayah wilayah Eropa sampai ke wilayah Asia bagian utara ya anak-anak. Palearktik. Lalu klik save. Diatur lagi, kurang lebih di sini ya. Lanjutnya lagi ke Ethiopian. Di sini Ethiopian, Ethiopian itu untuk wilayah Afrika atau Afrotropikal juga bisa, tapi seringnya menggunakan istilahnya Ethiopia. Ini kalau di film 2012 benua Amerika itu benua yang paling tebal ya anak-anak ya, paling tinggi ya. Setelah ada mega tsunami itu hanya tersisa benua Afrika saja. Ya, Ethiopian. Selanjutnya ke wilayah kita nih, wilayah Asia Tenggara. Asia Tenggara dan Asia Barat, India dan sekitarnya itu namanya wilayah oriental. Atau bisa juga istilahnya namanya Asiatis, gitu, wilayah Asiatis. Satu lagi adalah
wilayah di benua Amerika, mohon maaf, wilayah Australia itu dibilangnya Australis. Klik save. Sudah jadi nama-namanya anak-anak. Lanjutnya langkah berikutnya kita akan memasukkan hewan-hewannya anak-anak ya, kan kita plotting gambarnya itu kan dari image ini, tapi kan kapasitas dari space image-nya itu hanya 2 MB anak-anak ya. Nah, nanti kita akan gunakan link URL-nya aja anak-anak, jadi biar tidak memakan space dari image-nya ya. Caranya gimana? Caranya tinggal klik kanan di pada gambar, lalu nanti klik salin alamat gambar. Tapi kita coba cari hewannya dulu ya. Tadi kita mau wilayah mana dulu anak-anak? Misalkan kita mau wilayah Palearktik ya. Palearktik itu misalkan hewannya panda. Coba kita cari panda. Nah, ini ada gambarnya panda. Kamu cari aja mau pilih yang mana. Gambar pandanya. Ini juga bisa ya. Ini maaf. Ini kita klik kanan, lalu klik salin gambar anak-anak ya. Kamu nanti kliknya salin alamat gambar, bukan salin gambar tapi salin alamat gambar. Kalau sudah diklik salin gambar, kita coba ke aplikasi remove background. Nah, ini sudah ada aplikasinya, kamu tinggal klik. Nah, di sini ada tulisan URL ya. Nah, URL ini kamu klik, nah, keluar kolomnya, kamu pastekan di sini. Oke. Ya, sudah dapat gambar pandanya, kamu klik kanan, sama klik salin alamat gambar. Salin alamat gambar, lalu kita masuk ke Scrabble Map lagi, klik image. Nah, di sini tinggal pastekan URL-nya. Masih loading, lalu klik place on map. Kita taruh sini deh pandanya. Sudah muncul pandanya anak-anak. Oke, ini dia, kamu tinggal atur kurang lebih di sini. Hewannya apalagi ya di Palearktik ya, misalkan hewannya itu serigala. Coba kita cari serigala. Serigala. Oke, kamu mau pilih yang mana? Misalkan ini serigalanya. Ini aja anak-anak ya. Lalu klik salin alamat gambar. Ini di close dulu. Close dulu, lalu klik URL, pastekan linknya, oke. Sudah dapat gambar serigalanya, klik kanan, lalu klik salin alamat gambar, masukkan ke image, ini di new image saja, klik new image, jadi kosong ya, kolom URL-nya kamu tinggal pastikan lagi. Oke, sudah muncul biru nih ya, place on map-nya, kamu klik, taruh di sini. Oke, sudah muncul serigalanya, kamu tinggal resize aja, disesuaikan kurang lebihnya, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga ya. Hewan apa lagi, misalkan beruang kutub. Beruang kutub bisa kita coba lihat. Ini ada beruangnya. Beruangnya, lalu klik kanan, salin alamat gambar.
Kita ke remove background, ini di close. Kamu klik URL, lalu dipastikan. Klik OK. Sudah muncul beruang kutubnya, klik kanan, salin alamat gambar. Oke, lalu, oh maaf, ke image dulu ya, image. New image, kamu pastikan. Place on map. Nah, muncul nih beruangnya. Di resize juga, kurang lebih. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Baik. Anak-anak, kurang lebih seperti itu untuk wilayah-wilayah yang lain. Jadi nanti kamu tinggal plotting-plotting aja gambarnya. Kalau bisa di remove background-nya biar lebih kelihatan si hewannya gitu ya anak-anak ya. Lalu masing-masing wilayah kurang lebih tadi yang Ibu sebutkan di awal, contohnya kurang lebih 5-6 hewan ya. Terutama hewan yang paling populer aja dari masing-masing wilayah tersebut gitu. Kalau Palearktik kan memang wilayah ada negara Cina di sini ya, makanya populernya ada hewan panda. Lalu di Palearktik ini juga ada wilayah Siberia di Rusia, ini banyak jenis hewan serigala. Gitu. Sebenarnya tuh hewannya banyak banget, anak-anak ribuan kalau mau di list dari masing-masing wilayah jenisnya gitu ya. Tapi kita ambil yang paling populer dan terkenal saja ya anak-anak ya. Dari masing-masing wilayah tersebut. Baik, kalau sudah nanti di place masing-masing wilayahnya sudah selesai, seperti biasa kita beri nama. Beri namanya di mana saja, boleh di atas atau di bawah, di space yang kosong aja. Kita di sini anak-anak ya. Ibu tadi membuatnya di bagian atas ya karena space kosongnya di atas. Kita beri judulnya peta persebaran fauna dunia. Kita klik save, atau misalkan mau sama dengan nama wilayahnya, kita coba edit backgroundnya. Sini kali ya, di sini kurang lebih kita tambahin lagi nama, nanti tulis nama kelompoknya siapa saja, misalkan namanya tadi Ibu nyontohinnya Filza Faren, kamu tinggal tulis aja 11 IPS Ahmad. Klik save, kita klik edit tools, kita pindahkan, dirapiin ya anak-anak. Jangan lupa kita masukkan logo buah hatinya anak-anak ya. Sebelumnya Ibu udah punya logonya, tinggal place on map. Ke buah hati, sudah jadi nih anak-anak. Nanti kalau sudah muncul semua hewan-hewannya jadi bagus ya anak-anak. Jangan lupa di menu kamu save mapnya. Oke, lalu kasih titel peta persebaran fauna dunia. Filza Faren. Nah, deskripsinya adalah pembagian zona wilayah fauna dunia. Tambahin 6 ya, 6 zona, pembagian 6 zona wilayah fauna dunia. Lalu klik save map. Saya understand, lalu saving map. Nah, sudah muncul kan? Sudah muncul linknya, kita coba share linknya kita coba copy
buka di jendela baru ya. Oke, kita enter. Oke, sudah muncul kan ya anak-anak ya. Ini kan karena baru belum selesai. Misalkan Filza dan Farhan kan nanti kerja sama. Nanti Filzanya sudah plotting sampai paleartik, yang neartiknya misalkan Paren. Nah, Paren tinggal klik edit map gitu. Jadi hanya dengan link Scrabble map ini, petanya kamu udah bisa edit map. Tapi syaratnya satu tadi yang di awal di grup Ibu sampaikan, kamu harus memiliki satu akun email yang sama gitu ya. Jadi email dan passwordnya harus sama kalian berdua. Jadi satu kelompok, satu akun email dan password ya. Nanti kamu bisa saling mengedit peta, jadi saling bekerja sama satu sama lain. Jadi nggak sendirian. Kalau sendirian capek kamunya nanti kan karena banyak gambar yang harus di plotting ya anak-anak ya. Seperti itu anak-anak kurang lebihnya. Kurang lebih nanti untuk petanya kurang lebih seperti ini pembagian wilayahnya, ada 6 wilayah, tinggal kamu tinggal kamu teruskan sampai selesai dan sesuai dengan yang Ibu contohkan di grup WA ya anak-anak ya. Demikian untuk tutorial pembuatan peta persebaran fauna dunianya. Selamat mengerjakan, insya Allah Ibu beri waktu sampai tanggal 4 September ya, agak lama. Jadi kalau tidak terburu-buru, tapi kalau bisa lebih cepat ya lebih baik anak-anak. Ya. Nanti ketika kamu membuat petanya ini sambil dihafalkan lokasi-lokasi dari wilayah zona faunanya anak-anak ya. Kamu hafalkan, nanti Ibu keluarkan soalnya dalam ujian tengah semester. Ya. Biasanya kalau sudah aplikatif membuat peta, insya Allah bisa langsung hafal gitu ya, bisa langsung ingat posisi wilayahnya di mana, lalu hewan-hewannya kurang lebih masih agak-agak ingat. Baik anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya, semoga berhasil, selamat berkarya. Izin pamit Ibu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.